Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini insya Allah karena beliau adalah sahabat saya sekaligus guru saya yang dimana-mana kita selalu sepanggung akan insya Allah akan membahas tentang podcast sholawat yang dimana akan membahas dari awal mulanya beliau ya dari terjun di sholawat ini gimana ya pasti kan netizen pada kepo awal Ustadz Alfan tuh gimana sih dulu tahun berapa lahirnya gitu kan. Masya Allah. Bisa viral gitu ya karena kebanyakan views antum tuh rame guru di mana-mana di Bekasi ya yang saya lihat gitu karena saya lihat di beranda muncul mulu nama beliau gitu. Ya kita mulai dari awal ya sebelum saya kenal dengan beliau ya kita bahas di sini sebelum kenal dengan beliau yaitu awal mulanya Ustadz Alfan terjun di dunia sholawat. Coba kita akan tanya langsung kepada beliau langsung kira-kira terjun di dunia sholawat tuh tanggal atau tahun guru atau ketika dalam dunia sholat itu antum benar-benar terjunnya itu ketika SMA ataupun SMP ataupun kuliah tuh gimana guru? Boleh diceritakan? Boleh. Jadi dulu gini, dulu tuh emang anak kebetulan lebih kuat seringnya sama Umi dulu tuh. Umi itu sering banget ngasih kaset-kaset dulu kan zaman 90-an tuh. Oh, 90-an tuh anak 90-an. Oh, anak 90-an ya beliau. 90-an. Zaman waktu menjelang mau SD itu Umi sering banget beliin kaset Cinta Rasul tuh. Susis. Sulis, bukan susis. Sulis. Adat Alwi. Iya, nah, waktu itu kerasa tuh walaupun sekarang bahasanya kita dicekokin dah. Benar. Kalau dulu bener kerasa tuh. Lama kelamaan kita sering dengar tuh kaset pita tuh zaman itu tuh. Zaman kaset pita tuh guys. 90-an. Jari Cinta Rasul 1 sampai ke 6 tuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terus Mas Od Sidik juga tuh. Mas Od Sidik. Karena kan dulu gambus juga kan iya, beliau bener. kan, sholawat juga kan. Terus sama ini Langitan. Langitan. Nah, itu sering terngiang tuh. Sering dengar, sering terngiang, lama kelamaan coba digali deh tuh. Ya dengan izin Allah alhamdulillah waktu itu masuk kelas 2 SD pertama kali diajak lomba azan tuh. Oh 2 SD tuh guru? Ya. Oh 2 SD. Tingkat sekolah. Pas kita lomba waktu itu lomba tuh luar biasa tuh. Pengalaman pertama tapi bisa dikatakan aneh juga sih karena ketika perlombaan itu tingkat SD justru malah yang jadi lawan peserta dia juara 1 malah tingkat SMP-nya. Jadi SD ketemunya SMP kan nggak sepadan gitu. Iya. Sehingga akhirnya dia juara 1, saya juara 2. Kelemahan saya pada waktu itu mungkin lebih ke power yang dulu tuh masih seneng yang namanya sholat pakai ini suara hidung nih. Jadi suara ditahan gitu. Nah, jadi pas ketika azan tuh ya itu kelemahannya di situ. Kelas 3 lomba sholawat alhamdulillah dapat juara 1 waktu itu. Nah, waktu kelas 6 lulus mondok itu mulai vakum tuh. Vakum banget itu. Nah, itu mondok di Batu Guru. Anak mondok waktu itu di Cirebon kebetulan. Cirebon. Di Buntet pesantren. Di Buntet. Nah, vakum denger lagunya Mayada. Mayada. Waktu itu di odong-odong tuh. Iya. Zamannya odong-odong tuh lagunya Mayada. itu mulu tuh sholat tuh. Mayada. Nah, sampai akhirnya suara ngerasa kok gue nggak kayak biasa, anak kok nggak kayak kemarin gitu, suara segini tuh enak gitu, tingginya dapet gitu, ini enggak. Oh itu udah mulai SMP guru ya? Iya. Berarti udah mulai puber. Nah, itu fase kan? Ya, fasenya. Kan? Udah pulang dari mondok tuh, awal mulanya Babeh nih ngomong mana, Pan, lu kalau mau seneng terus lu mau dipanggil orang, Anda dikasih buku maulid tiba. Awal mula tuh. Masya Allah. Nih lu baca maulid tiba. Lu bisa lu hafal, besok lu dipanggil orang. Nah, mula Anda baca sekali 2 kali. Anak setiap sholat subuh, ba'da sholat subuh tuh, Anda setel terus tuh videonya Walid Aba Al Habib Ali. Berarti masih zaman Habib Ali guru ya? Ada Al-Atas. Si sehat Habib Ali. Videonya di setel terus setiap subuh. Cuman lagamnya anak taruh di Berzanji karena pada waktu itu di Ba'ana belum begitu bisa, belum familiar lu di Baga. Iya, diajak deh tuh sama Babi ke sana kemari kegiatan apa namanya ada acara selamatan apa segala macem. Babe yang kebetulan tausiah, aneh kebetulan baca maulid. Terus berselang beberapa waktu, nah dari situ tuh mulainya tuh
Ana mulai berkecimpung di udah mulai terjun tuh guru dunia selawat. kurang lebih 2008 lah. 2008. Itu berarti SMP apa SMA tuh guru? Itu masuk udah masuk aliyah. Udah masuk aliyah. Udah mau lulus. Itu mulainya di situ. Nah, lalu dari lulusnya antum di SMA kan udah lulus pesantren guru ya? Pasti ya. Udah lulus pesantren dan pasti lebih terjun ke masyarakat lebih luas. Nah, pasti kan ada dulu jejak-jejak histori antum ketika antum membawakan sholawat. Bahasa dulu belum ada zaman viral guru ya? Iya. Apa sih bahasanya kalau dulu apa ya biasanya ya? Familiar kali ya? Iya lebih anu lah, apa namanya? Kira-kira kalau bahasa-bahasa dulu apa nih, ya bahasanya lebih yang dulu zaman dulu. Anu, tenar. Benar, tenar. Kalau anak kan anak 2000-an, bukan dari 90-an. Anak nggak nanya sebenarnya. Ya, jadi zaman beliau mulai tenar itu ketika apa sih guru yang orang-orang tuh jadi tahu kalau ini antum membawakan sholawat apa gitu. Jadi akhirnya orang mengenal di masyarakat ini, oh enak suaranya gitu. Oh akhirnya antum kepake gitu dunia sholawat. Kebetulan bukan bahasa tenor mungkin terlalu berlebihan sih buat anak, tapi itu berkat istilahnya doa guru-guru, doa orang tua, doa orang-orang baik, gitu, orang-orang soleh. Anak kalau ngukur pergaulan, anak juga punya pergaulan yang mungkin ada buruknya. Nah itu tuh hampir plus minus tuh. Seiring berjalannya waktu, kan umpama nih hal buruk dengan hal baik, kita lama kelamaan kita satu ini lama-lama yang ngikis ini kan hal buruknya nih. Dengan izin Allah, alhamdulillah doa yang lebih kuat itu yang dikabulin sama Allah. Akhirnya lepas dari kondisi seperti itu, datang. Nah, ana mulai apa namanya menggali cara berpikir ana, menggali bagaimana sholawat tuh yang istilahnya gua nih sholawat, ana nih sholawat bisa nyampein walaupun apa namanya menurut orang kita biasa aja, tapi ana berusaha buat menyampaikan walaupun itu dasarnya walaupun sedikit kita berkembang dari hati gitu. Nah awal ana sholawat tuh waktu awal-awal yang emang digali itu ya Sayyidi Rasulullah gitu. Ya Sayyidi Rasulullah itu tahun berapa tuh guru kira-kira? Itu sekitar 2011 ya. 2011-an. Karena pada waktu itu Ustaz Taufik kenal ya. Ustaz Taufik Hussein itu sempat mempopulerkan itu. Waktu itu ana sering diajar sama alhamdulillah ana punya guru Kiai Khairul Huda Bashir. Beliau kalau nggak salah bagian kementerian juga di Kementerian Agama. Nah waktu itu sering diajak karena Ustaz Taufik waktu itu banyak kegiatan sehingga akhirnya ana yang disuruh membadalkan. Membadalkan menggantikan Ustaz Taufik. Sekali dua kali ana denger tuh MP3 yang sudah dibuat oleh beliau-beliau tuh karena emang mereka sudah rekaman. Iya benar. Sekali dua kali ana denger kok enak gitu. Ana coba bawakan pada waktu itu. Dengan izin Allah ana bawa di majelis taklim di Al Mursyid. Akhirnya ya tanpa disengaja kebetulan kita coba tadinya sama teman-teman tuh udah yuk kenapa kita lempar kita share itu sholawat tujuannya biar evaluasi kita. Kalau kurang dan lain sebagainya apa ya kita bisa dapat feedbacknya lah. Betul. Ya alhamdulillah justru kebetulan malah mau didengar sama orang. Itu sih mulanya. Berarti awal mulanya itu membawakan lagu Yasaidi itu guru ya, yang akhirnya diterima oleh masyarakat, didengarnya enak gitu, nikmatnya, dan pengen tahu pasti semuanya apa sih lagu apa sih Yasaidi ini, ya seperti apa nadanya gitu. Boleh dicoba guru contohin? Boleh pasti netizen bahasanya penasaran atau kepo gitu. Kita minta sedikit secuil potongan lagu Yasaidi-nya seperti apa dulu waktu ketika beliau membawakan lagu tersebut, sholawat tersebut. Boleh gue silakan coba. Ya diiringin dengan keyboardis kita yaitu AA Omat. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya salawat yang familiar lah, cuman kebetulan
ya coba belajar untuk membawakan berusaha dari hati lah, walaupun bener. masih belajar gitu. Ya itu pas ketika refnya tuh tinggi tuh, ya itu nggak ada yang bisa, kalaupun bisa pasti sore pasti tinggi guys. Ya jadi pas ketika ref tuh guru ya, yang ya Sayyidar gitu ya. Kalau saya nggak bisa karena ketinggian, nanti kecengkek, jangan, nggak enak. Pokoknya kayak Taufik Hussein ke beliau itu pasti insya Allah ajib. Ya jadi itu tadi lagu pertama guru ya, tahun 2000 berapa? 2011-an ya? 2011-an. Nah, pastikan dari situ mulai lagi banyak para masyarakat pencinta sholawat makin penasaran dengan sholawat dari antum yang pasti bakal apa sih nih yang akan dibawain lagi sama antum, sehingga akan memunculkan rasa penasaran oleh para masyarakat pencinta sholawat yang akhirnya ingin penasaran mendengarkan kembali gitu, menikmati kembali alunan-alunan sholawat yang akhirnya para masyarakat pun makin mencintai sholawat ya di dunia masyarakat yang sekeliling kita gitu, lingkungan daerah Bekasi berarti guru ya, Bekasi jadi makmur ya. Kira-kira apa lagi guru selain itu? Kalau apa ya istilahnya mungkin lebih ke kali ya, teman-teman yang senang sholawat lah. Kebetulan ya mungkin pada waktu itu kebetulan karena emang lebih aktif di majelis taklim gitu. Waktu itu kan Anda juga emang masih berbaur, sempat di apa namanya majelis taklim Abu Ya Habibana Habib Hamid bin Abdul Lakaf di Pondok Ranggon. Majelis apa itu guru? Mahabbatur Rasul. Oh, Mahabbatur Rasul. Itu bareng sama teman-teman ada Bang Ibnu, ada teman-teman Nurul Islam, teman-teman Ahbabur Rasul, kita aktif di sana. Nah, itu nilai awal dasar keberkahan. Kalau menurut Anda pribadi, Anda mengambil keberkahan gitu, belajar mengambil keberkahan dari situ. Ya, dengan izin Allah yaitu kegiatan yang harusnya na'udzubillah min dzalik. Kita bisa aja melakukan suatu hal yang buruk karena masih muda kan. Bener. Apalagi zaman itu masih gampang tergoyang hal-hal lain. Nah, dengan izin Allah karena kesibukan itu ya secara tidak langsung kita sibuk, lupa deh tuh main begitu tuh. Bener. Alhamdulillah Anda merasa itu ada keberkahan yang luar biasa di situ. Setelah aktif dari situ, Anda ikut serta di majelis taklim yang kebetulan tempatnya nggak begitu jauh dari rumah. Berjalan 2013, akhirnya awalnya tadinya niatnya itu project sholawat yang mau diambil buat Ramadan. Sholawat kedua nih. Walhasil ketika sholat itu jadi, kita terima nih sholawat karena anak kebetulan ngegarap sholat itu digarap sama, alhamdulillah saya punya saudara yaitu Om Aden One Room. Beliau emang luar biasa tuh. Oh, itu di studio rekaman tuh bro? Di studio rekaman. Jadi udah lagu sholawat kedua ini udah masuk ke studio rekaman guys. Nah, dan kebetulan sampai akhirnya saya punya album kecil-kecilan itu memang mini album gitu ya. Mini album itu memang beliau yang apa istilahnya apa yang saya bisa nih, kata Om Aden, apa yang saya bisa kalau emang itu bisa manfaat buat dakwah, saya terjunkan gitu. Jadi difasilitasin gitu. Iya, itu dengan biasa. Izin Allah tuh Masya Allah tuh beliau bener ngebantu lah. Nah, sholawat itu mulanya tadi buat project Ramadan. Project Ramadan gagal, sholat itu kita terima, kita share. Ternyata alhamdulillah kebetulan walaupun nggak ya wallahu a'lam, tapi kebetulan yang saya terima orang-orang yang kebetulan seneng dia ngomong ya emang ana gitu istilahnya, alhamdulillah itu diterima. Nah, sholat itu yang kedua tuh kalau nggak salah Isfa'lana. Itu tahun berapa tuh bro? Itu 2013. Oh 2013. 2013 lah, karena kan awal itu di 2011 kita kan pernah ketemu gitu kan. Jadi ini ada cerita yang sangat lucu guys. Awal kenal atau awal mula saya berkenalan dengan beliau, ini ada cerita yang benar-benar histori buat saya terkenang gitu. Jadi yang lagu kedua tadi itu Isfa'lana tahun 2013 guru ya. Iya. Nah, 2013 itu sempat booming. Ya, bahasa booming dulu guru ya. Booming, belum viral, belum ada bahasa viral. Jadi booming di pendengar pencinta sholawat yang di umur-umuran ya SMA, SMP gitu kan. Karena banyak dulu animo anak muda itu lebih rame cenderung ke majlis guru ya. Iya, betul. Kayak majlis taklim Rasulullah atau majlis taklim Nur Mustafa gitu kan. Marullah. Rasulullah. Iya, kalau MR bisa majlis reggae gitu. Iya. Jadi kalau dulu itu jadi lucunya ketika booming lagu Isfa'lana
Ya, jadi 2013 itu saya belum mengenal beliau. Ya, jadi ini saya sedikit cerita guru ya. Iya. Boleh ya? Boleh guru. Jadi sedikit cerita lucu. Jadi 2013 ini itu lagu booming Isfa'lana ini nanti kita bakal dengerin. Yang mana sih Isfa'lananya? Nah, ini saya cerita dulu. Jadi ketika 2013 ini booming lagu Isfa'lana, saya dengerin dapat dari teman saya itu guru. Ya, ada yang bilang, "Nih dengerin nih, Isfa'lana enak." Siapa yang bawain? Alvan. Nah, itu Alvan aja saya nggak kenal. Yang mana sih orangnya? Ada orang sono di Makmur gitu. Nah, saya nggak tahu tuh. Awal kenal, saya dengerin, saya minta MP3-nya di-share tuh masih zaman Bluetooth dulu ya. Bluetooth belum ada share it ya. BlackBerry. Belum BlackBerry guru. Belum BlackBerry. Belum. Zaman dulu masih Symbian, Nokia. Symbian. Nokia ya, Nokia NG ya, N93. Iya. Ya, jadi di-share lewat Bluetooth, saya dengerin. Ih, ini orang suaranya lembut banget gitu. Apa tipis gitu. Tipis, lembut. Ya udah kayak tisu bayi gitu, lembut gitu. Pas saya dengerin enak, adem. Saya ada rasa penasaran gitu pasti guru ya. Setiap orang masih penasaran, siapa sih yang bawain, siapa sih orangnya, yang mana sih orangnya gitu kan. Nah, pasti di situ masih zaman festival guru ya. Iya. Nah, zaman festival antum ya. Iya, zaman festival. Nah, suatu ketika ada festival di daerah Bojongkulur, seingat anak guru. Bojongkulur Di Risasmi itu. Ya Risasmi betul, Shot Novel Adaruri ya, Shot Novel Adaruri waktu ngadain festival Risasmi. Nah, itu Ana nonton pas malam guru. Nah, ketika itu saya nonton sama temen. Nah, karena nonton di belakang bagian panggung, jadi nggak di depan panggung, hanya dari posisi belakang panggung. Itu penasaran gitu. Terus kata temen Noel, "Lu mau tahu gak yang bawain Isfa'lana yang kemarin gue kirim Bluetooth itu? Mana? Nih, mau naik." Ya, itu antum waktu itu lagi sama grup mana tuh, Bro? Sama Al Hanifiyah. Oh, Al Hanifiyah. Bang Muslim ya. Cabutan beliau ditarik oleh Bang Muslim. Itu sama temen. Apa? Sama temen itu. Temen. Ya, temen. Enggak boleh dibongkar. Enggak boleh. Iya. Sama temen. Iya, sama temen. Dicuel tuh. Nih, apa nih yang lu kemarin dengerin tuh Isfa'lana gue kirimin. Terus gitu. Pas naik, karena lihat tadi di belakang, jadi nggak melihat persis mukanya yang bawain Isfa'lana tersebut. Ya, jadi ya agak sedikit terkejut itu, kaget tuh. Tuh Alvan tuh. Ah, masa sih gitu kan? Karena posisinya dari belakang, terus posturnya ya lumayan dewasa itu kan. Tua. Enggak ngomong saya, cuman dewasa, lebih lembut. Dewasa di belakang. Udah gitu kan pakaian apa sih dulu masih ini guru ya? Masih rame ya. Iya. Ya ada pakai udeng-udeng ya. Iya, bajunya rame. Baju rame ya, kalau festival kreasi itu gitu rame. Ya, sarungnya putih. Dan dari belakang yang enggak apa ya, enggak tegas sih ya, karena malam, posisi malam, terus dari belakang pas bener dibawain itu kaget banget. Karena ya excited gitu excited gitu. Karena kaget pas bawain Isfa'lana itu. Wah, iya ini di MP3 kemarin gitu. Iya, lo mau nyamperin nggak gitu? Ah, gue nggak kenal gitu. Gengsi lah. Ya akhirnya ya udahlah, lewat aja, penting gue tahu yang bawain. Oh, itu dia orangnya gitu kan. Cuma belum ngeh mukanya gitu. Hitam. Putih putih tua. Udah lewat gitu aja. Nah, suatu kita bukan kita belum kenal. Saya kuliah di UNJ tahun 2013. Iya, 2013 kuliah di UNJ dengan bahasa Arab. Nah, lucunya lagi, ketika lagi pelajaran ada tuh mata kuliah Pancasila. Bukan, pengantar ilmu pendidikan. Iya, pengantar ilmu pendidikan, PIP gitu bahasanya. Pak Bram. Pak Bram, Om Bram, almarhum Al-Maghfurah. Didoain gue udah meninggal, ya. Lagi duduk saya, karena di dunia perkuliahan itu guys, jadi kalau ada senior yang ketinggalan mata kuliah ataupun nilainya ulang bro ya, pasti bakal gabung dengan adik kelas gitu. Jadi ketika saya duduk di kelas saya, tiba-tiba ada seorang laki-laki ya duduk di sebelah saya nggak kenal karena bukan bagian kelas saya. Pas tanya teman saya itu sebelahnya itu senior, ya, bahasanya yang ikut gabung kelas kita karena mungkin dia ketinggalan ataupun ada diulang mata kuliahnya. Ya akhirnya saya kenalan tuh guys, pas kita kenalan ya pakai bahasa Arab gitu ya, masmuk gitu kan, terus min aina anta, dari mana gitu kan, nama siapa, kenal tuh Muhammad Alvan Ishak. Nah saya kaget, Muhammad Alvan Ishak kayak nggak asing nama gitu, rumah di mana gitu, Titik Makmur gitu, Titik Makmur mana gitu ya, dekat pom bensin, belakang pom bensin gitu. Pom bensin apa ini gue namanya? Titik Makmur. Oh, antum siapa? Ana Mumtaz gitu kan, tinggal di mana? Di Jatiwaringin, Kampung Kemang. Nah beliau nyambut tuh, si Muhammad Alvan Ishak ini nyambut gitu kan, belum kenal tuh guys, belum kenal.
nyambung, oh berarti deket Mahasina ya, pesantren Mahasina. Wah iya tuh mamang saya gitu. Ternyata beliau kenal dengan mamang saya tuh, teman kuliah tuh duduk sebelah tuh. Pas ketika lanjut lagi, saya baru tegur, kayaknya Alvan ini nggak asing dah, antum vokalis bukan sih, bahasa vokalis dulu ya, yang belum munsyid ya. Ya, belum munsyid dulu, sulis. Zaman dulu solis, belum munsyid. Sekarang udah mulai terkenal munsyid. Kalau zaman dulu solis. Antum solis kali ya gitu, vokal sholawat gitu. Soal di daerah rumah ana nih, Jatiwaringin, Jati Makmur, Jati Bening dan sekitarnya itu lagi booming lagu Isfalana gitu. Dengan nada polosnya menjawab, enggak, ana nggak bisa sholawatan. Karena mohon maaf netizen, ya manusia punya hati, bukan dengki sih, bukan iri, bukan. Ya hati saya juga mulai berbicara, iya kayaknya bukan dia nih yang ngomong, kayaknya bukan dia nih yang berbicara, ataupun bukan dia yang bawain sholawat itu gitu kan. Dari penampilannya nggak cocok banget dengan suaranya gitu. Sampai ada terlontar gitu guru, ya Allah tuh hati saya dengki banget. Emang begitu? Enggak guru, ya Allah. Dan di situ saya percaya, iya kayak bukan dia yang bawain itu Isfalana itu kan. Ya udah akhirnya kita benar-benar kenal deket hanya sebagai teman kuliah. Suatu saat saya ikut festival Hadro di Jati Makmur, yaitu di Al Mursyid. Ya di Al Mursyid akhirnya saya daftar, lalu saya nggak tahu siapa yang ngadain, siapa yang tuh punya Majelis Al Mursyid. Saya daftar aja, akhirnya ikut technical meeting, saya mewakili. Ketika datang tuh technical meeting, baru mau masuk pintu masuk itu masjid depan Masjid Al Mursyid, tiba-tiba ada beliau teman kuliah saya yang namanya Muhammad Alvan itu tuh. Sakit, lah lu ngapain Bang Alvan gitu. Akhirnya beliau jawab, maafin ana guru, sebenarnya tuh yang bawain sepelannya tuh ana. Ya Allah, di situ benar-benar saya kaget luar biasa. Saya ditipu nyata, bener-bener tawadunya beliau luar biasa guys. Masya Allah. Tawadu itu. Jadi di situ benar-benar perkenalan yang nggak disangka-sangka. Ternyata teman kampus sekelas sama saya di UNJ yang akhirnya kita di situ mulai kenal, mulai dekat, mulai akrab guru ya. Akhirnya kita mulai mencoba. Itu pertama kali anak ke Banten teman. Iya, saya mulai ajak kita acara bareng, yaitu di Banten waktu itu ngajak beliau karena ingin banget itu bawain Isfalana tersebut itu. Nah, karena pasti netizen ini guru bahasanya penasaran Isfalana yang mana sih gitu kan, di tahun 2013 itu yang mulai booming gitu kan. Kita boleh dengerin guru? Ya, boleh kita dengerin. Isfalana yang mana tuh? Silakan Bang Mat, ditarik keyboardnya. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'an wa hadha matalabi, antal murtaja يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi lagu tersebut yang benar-benar ada kenangan dari segi perkenalan, akhirnya menjadikan saya menjadi lebih kenal dengan beliau dan lebih dekat dengan beliau sampai saat ini. Dari 2013 sampai 2021 sekarang ini, alhamdulillah kita masih sering bersilaturahmi guru ya. Alhamdulillah dari awal mula perkenalan yang tidak diduga-duga, dan alhamdulillahnya juga bahkan sebelum kenal dengan beliau itu selawat pernah saya bawain tuh guru ketika aliyah dulu. Ya jadi sebelum masuk UNJ saya di aliyah tuh sering bawain lagu tersebut. Di aliyah bawain Isfalana, dan hampir
apa sih namanya? Kalau bahasa menirukan itu apa sih namanya? Bahasa Mengklaim. bukan mengklaim apa Jiplak. ya? Bukan jiplak. Kalau kayak misalkan si dibilang dirga itu nyontohin suaranya. Impersonate. Impersonate, asik impersonate gitu ya. Saya mempersonate beliau karena apa ya? Suaranya ya khas, lalu lembut, lalu tipis gitu. Saya mencoba tuh. Akhirnya di Aliyah itu guru, saya sekolah di Man 9, saya bawain karena pakai mic tua tuh guru ya. Kan mic tua kan enak tuh. Apa namanya? Keluarnya enteng gitu. Jadi ringan. Saya bawain tuh guys, impersonate-nya Ustaz Alvan. Ispalana. Saya bawain tuh guru 2011 2012 lupa saya. 2010 lupa gitu. Saya bawain, tau-taunya banyak teman-teman tuh guru yang demen sama tuh sholawat ini. Lu bawa lagu apaan sih itu? Ispalana gitu. Ada MP3-nya gak? Ada. Nah, ternyata kan udah dibutut tuh guru. Lucunya. Minta. Karena itu tulisannya Alvan terus Ispalana. Saya ganti Mumtaz Ispalana. Itu kata, wah ini suara lu? Iya suara gua, sampai saya ngaku, totonya yang punya teman saya di kampus itu, ya Allah luar biasa. Akhirnya malu juga ketahuan juga sama teman saya tuh, bukan suara lu nanti, suara teman lu tuh apa? Kalau tuh sangat luar biasa. Pokoknya benar-benar kisah yang benar-benar tidak bakal terlupakan. Histori saya berkenal dengan beliau, lalu kita terjun kembali, akhirnya menyambung silaturahmi di dunia sholawat sampai saat ini 2021, alhamdulillah. Bener-bener keberkahan sholawat itu kita rasakan yang bener ada gitu bro ya. Karena kita niat bersolawat untuk syiar dan dakwah, bukan untuk mencari sesuatu embel-embel yang hanya mendapatkan kenikmatan duniawi, tapi memang kita pure murni niat sholawat karena Nabi Muhammad SAW serta karena Allah Ta'ala. Karena dalam surat kan itu ada tuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya sesungguhnya ya malaikat aja sama Allah tuh bersolawat gitu kan. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Maka kita sebagai hambanya pasti pun ya jangan sampai pelit sama solawat gitu kan. Karena yang kita rasakan, kita harus bidik maghrib ya. Yang kita rasakan berdua ini luar biasa dahsyatnya keberkahan solawat yang akhirnya membawakan kita benar-benar hanya apa bahasanya, yang enggak cuman untung di akhirat gitu. Karena kita benar-benar menabungkan suatu pahala, tapi di dunia pun kita mendapatkan keberkahannya. Nah, apa guru? Mengambil keberkahan dari sholawat. Mengambil keberkahan dari sholawat. Ya khudil barokah min zawil barokah gitu bahasanya guys. Jadi itu sedikit histori yang kedua lagu Isfa Lana yang tadi sudah kita ceritakan. Nah, karena berjalannya waktu pasti kan ada lagi tuh bahasanya apa sih guru ya enaknya disebutnya project ya, atau apa antum punya program ke depan gitu ya setelah dari Isfa Lana planning, atau antum ada mini album lagi guru atau gimana? Kalau untuk saat ini sih anu aja mengalir aja. Yang penting semua datangnya belajar dari hati. Jadi tadi beliau sudah mencurahkan untuk proyek ke depan hanya mengikuti alur. Dan antum punya channel YouTube sholawat juga guru ya? Alhamdulillah. Nah, beliau juga punya channel YouTube pribadi beliau. Apa guru channelnya? Muhammad Alvan Ishak. Jadi jangan lupa di subscribe juga guys. Kalau pengen dengerin lagu full tadi tuh, cuplikan tadi, silakan follow, subscribe guru ya YouTube ya. Subscribe YouTube beliau juga, ada Muhammad Alvan Ishak. Situ ada lagu Isfa yang tadi dan juga Isedi yang tadi juga ada guru ya. Yang tadi belum. Belum ada ya? Belum ada. Mungkin lagu-lagu yang jadul-jadul beliau tuh, yang kalau mau masih penasaran dengan lagu suara beliau dulu masih tipis-tipis. Yang nggak kenal ya. Belum kenal gitu. Jadi boleh jadi boleh dengerin langsung di YouTube beliau ada, nanti kita share di bawah channel YouTube beliau juga. Dan mungkin untuk saat ini cukup sampai sini guru ya. Bincang-bincang kita cukup sampai sini. Nanti kalau mau lanjut silakan komentar di bawah kalau mau lanjut episode kedua ataupun ingin bahasanya melanjutkan narasumber lain. Ya, permintaan siapa, munsyid siapa yang akan kita hadirkan di podcast sholawat ini, misalkan ustadz siapa silakan di kolom komentar. Bagi para netizen yang ingin penasaran tentang histori tentang para munsyid dulu awal mulanya terjun di dunia sholawat itu seperti apa ya, jadi boleh silakan di kolom komentar, boleh masukannya ustadz ini silakan boleh di kolom komentar di bawah, silakan isi. Insyaallah nanti ketika mungkin saya ada waktu untuk berbicara dengan narasumber selanjutnya akan saya hubungi dan kita akan ngobrol kembali lebih luas dan lebih berilmu kembali. Nah, mungkin terakhir kita sholawat kembali guru ya. Ispalan yang tadi kita sholawatan berdua, nanti saya ringin dengan suara dua gitu. Siap. Masuk ref berarti. Langsung ke ref aja guru.
Ya, kita langsung ref. Nanti abis ini langsung kita tutup. لذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول Allahumma sholli wa sallim berkali. Demikian podcast selawat kali ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ustaz Alvan yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang tentang histori beliau ketika terjun di selawat. Semoga memberikan keberkahan untuk kita semua, khusus untuk kita pribadi dan umumnya untuk kalian semua yang mendengarkan. Semoga makin istiqomah untuk kita dan juga untuk semua para netizen, untuk pencinta selawat dimanapun berada. Semoga bisa benar-benar meluangkan waktunya sedikit apapun untuk tetap bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.